Saya beralih ke Bapak Muhammad Denur. Ini kalau kita lihat sejak pandemi ya tentunya memang kebutuhan akan kredit khususnya bagi UMKM, ini demand jumlah kredit UMKM meningkat gitu. Bagaimana Bapak Denur menyikapinya dari kacamata seorang bankir? Ya, ketika kita berbicara kondisi pandemi ini, kita selalu dihadapkan beberapa persoalan di mana sektor itu sangat terdampak pandemi ini, termasuk di dalamnya adalah sektor ekonomi. Nah, di dalam sektor ekonomi sendiri itu ada beberapa dunia bisnis dan bahkan laporan dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu kurang lebih 99% pelaku bisnis di negara kita ini 99%-nya adalah UMKM yang menyumbang tenaga kerja, menyerap tenaga kerja itu hingga 97%. Nah, masalahnya kemudian adalah ketika pandemi ini terjadi, hampir sebagian besar dari UMKM itu sangat terdampak, sehingga memang hasil dari penelitian Bappenas bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan kondisi perekonomian khususnya yang dilakukan UMKM itu menjadi sangat terpukul. Pertama, dari sisi pendanaan pastinya. Nah, sisi pendanaan itu ya nanti bank dan lembaga-lembaga keuangan pastinya yang harus berpikir lebih keras untuk itu. Yang kedua adalah penggunaan platform digitalisasi, kemampuan UMKM dalam bidang teknologi informasi itu yang masih sangat kurang. Dulu kita bisa direct belanja, tapi pandemi ini mengajarkan kita bagaimana proses belanja itu tidak harus face to face dengan antara pembeli dan penjual. Kita diperhadapkan dengan masa pandemi yang saya pikir juga ada sisi positifnya bahwa ternyata ini mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Lebih melek digital. Iya, sayangnya memang karena dari sekian persen pelaku UMKM itu hanya sekitar kurang lebih 30% yang melek dengan kondisi itu, sehingga dalam masa pandemi mereka juga masih tetap bisa bertahan, kalaupun kita tidak katakan bahwa omset penjualan meningkat, tapi paling tidak mereka bertahan, tidak seperti yang lain. Nah, kalau dari sisi pendanaan sendiri, saya pikir perbankan sebagai tangan pemerintah dalam konteks sektor keuangan sudah banyak sekali instrumen-instrumen yang dikeluarkan, misalnya restruct kredit, itu semua dilakukan, proporsi penyaluran kredit kur yang lebih baik. Nah, itu semua kita sikapi dengan konteks-konteks bahwa selama masa pandemi ini memang hal yang pertama mereka lakukan adalah sebenarnya bagaimana menguatkan kembali bisnis yang sudah dijalani ini yang sempat terpukul selama 2 tahun belakangan ini. Alhamdulillah kita di Kota Makassar leveling dari COVID ini sudah menurun. Kita berharap bahkan kemarin di Sulsel Great Expo saya juga lihat kondisinya, izin Pak Prof, bahwa kami melihat bahwa kenapa kami sangat apresiasi pelaksanaan tersebut, karena memang ini bisa dijadikan satu stimulus untuk meningkatkan kembali perekonomian yang ada, khususnya kita saja dulu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini, bagaimana bisa meningkatkan kembali minat pelaku usaha yang dilakukan oleh para UMKM. Jadi kalau di perbankan ya pastinya kalau saya melihat data saya sendiri di Bank Sulselbar, peningkatan kur itu sudah lebih baik, dan ya tentu saja program restruct sangat memberikan dampak yang lebih positif kepada pelaku usaha. Dan saya pikir bukan cuma itu, banyak sekali program-program pemerintah, misalnya penundaan pembayaran pajak, semua itu menjadi stimulus-stimulus yang lebih baik untuk para pelaku UMKM. Baik. Saya kira seperti itu. Mungkin bisa di-share sedikit Pak bentuk sinergitas dengan beberapa stakeholder pemerintah seperti apa Pak so far?
kalau kita bicara bentuk sinergitas ini ya salah satu contohnya seperti ini, Rob. Jadi Ya. saya alhamdulillah Pak ketemu Pak Prof pada acara itu, saya menyimak pidatonya Pak Prof, wah keren nih Pak. Keren. Kemudian 2 hari berikutnya ketemu dengan Pak Ome di acara penandatanganan channeling pembayaran pajak PBB untuk Kota Makassar. Ternyata ada konsep-konsep yang sejalan dengan perbincangan kami sambil menunggu acara tersebut. Saya pikir memang ini menjadi hal yang harus kita lakukan karena untuk mengatasi akibat dari pandemi, kan sebenarnya kita tidak bicara mengatasi pandeminya, kita berbicara bagaimana mengatasi after pandemi ini. Karena ya tadi sudah banyak sekali yang terpuruk pada saat masa pandemi. Nah, kemudian kita berharap kondisi ini akan semakin menjadi lebih baik. Tapi yang menjadi PR utama adalah bagaimana meningkatkannya kembali seperti itu. Nah, ini di samping program-program yang kami lakukan, karena ini UMKM Business Talk ini juga dihadiri secara virtual oleh beberapa pelaku UMKM, ada juga kondisi-kondisi secara internal di kami menyiapkan misalnya UMKM Center, Pak. Dan UMKM Center itu adalah pusat informasi dari pelaku-pelaku usaha mikro kecil. Nah, bagaimana juga misalnya kami mengeluarkan CSR yang kami berikan untuk pelaku-pelaku usaha yang baru startup kalau ini untuk memulai usahanya. Tapi yang paling penting adalah kami menyadari bahwa kondisi di mana kita akan lakukan perbaikan ini tidak bisa dilakukan oleh bank sendiri, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi kolaborasi termasuk di dalamnya ya tentu saja saya sangat berterima kasih Pak Ome bisa hadir pada kesempatan ini karena saya berharap suatu saat dan harusnya lebih cepat dari sekarang Pak Ome, kami sudah berbincang bagaimana saya bisa memperoleh data-data pelaku usaha mikro kecil menengah ini melalui statistik yang dibuat oleh Gojek yang kemudian nanti saya akan analisa kembali untuk menjadi satu produk kredit kepada pelaku-pelaku usaha itu karena salah satu memang yang harus diperbaiki oleh banknya adalah bagaimana mendapatkan sumber-sumber rating pelaku usaha yang memang masih minim di pihak kami sehingga penyebaran pembiayaan sektor UMKM itu ada peningkatan tapi kalau menurut saya pribadi masih perlu dimaksimalkan. Nah, mudah-mudahan sumber-sumber data itu bisa menjadi kekuatan-kekuatan baru kami dalam rangka menyalurkan kredit-kredit untuk UMKM. Baik. Seperti itu. Mungkin di segmen berikutnya kita bisa membahas lebih dalam lagi ya Pak terkait terobosan-terobosan atau program-program yang diberikan untuk membangkitkan UMKM. Tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali.